Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara Eksplorasi Sumber Pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer UI. Selamat datang semuanya. Gimana semua kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya, teman-teman semua di Sabtu siang yang kalau di UI sekarang lagi mendung ya, teman-teman. Sekarang dikondisikan mungkin untuk sesi ini, untuk eksplorasi sumber daya pembelajaran, untuk mendukung kegiatan akademik ini, mungkin dikondisikan senyamannya teman-teman aja. Kan hari ini Sabtu, weekend, dan di siang hari juga. Yang penting teman-teman menyimak dengan seksama dan informasi yang akan disampaikan nanti teman-teman dapatkan. Begitu. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru dan yang terhormat kepada Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Kalarensi Naibaho M.Hum, dan narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Leli Wahyuli M.Hum. Senang sekali rasanya saya Heni dapat berjumpa dengan teman-teman dan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, mungkin teman-teman kita mulainya tepat waktu ya teman-teman, on time. Nanti teman-teman yang lain mungkin akan segera menyusul. Tadi sudah di-share oleh panitia terkait tata tertib acara pada hari ini. Mohon teman-teman untuk mematikan mikrofon selama acara, kecuali nanti di saat sesi tanya jawab. Lalu acara ini juga akan direkam dan nanti akan diunggah di YouTube Perpustakaan Universitas Indonesia. Bagi teman-teman juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat atau eh, menu raise hand nanti saat di sesi tanya jawab. Baik, pada kesempatan siang ini kami mengundang Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Kalarensi Naibaho M.Hum, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Clara, kami persilahkan. Ya, terima kasih Henny. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas, Ibu. Baik. Selamat siang teman-teman mahasiswa baru Fasilkom. Selamat bergabung di acara ini, eksplorasi sumber pembelajaran untuk kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UI. Pertama, selamat ya, sudah resmi menjadi Sivitas Akademika UI. Mudah-mudahan tahapan awal ini dapat dilalui dengan baik, dengan bekal yang sangat baik juga. Nah, salah satu pembekalan, memang bekal yang perlu kita miliki dalam menjalani perkuliahan di UI adalah yang terkait dengan materi hari ini, ya. Jadi teman-teman kan sekarang sudah memasuki dunia akademik, dunia kampus yang metode pembelajaran, perkuliahan, kehidupannya itu akan berbeda total gitu. Jadi perlu lebih aktif lagi untuk mencari sumber-sumber informasi untuk memanfaatkan fasilitas, dan UI sudah menyediakan itu. UI sudah melengkapi semua resources yang Anda perlukan selama kuliah di UI. Dengan harapan tentu kuliahnya akan lancar, hasilnya juga bagus, ya kan? Bisa lulus tepat waktu, IP-nya bagus, juga menghasilkan karya-karya yang inovatif nantinya yang bisa diterapkan di masyarakat. Jadi pada sesi ini kami dari perpustakaan, walaupun kemarin sudah ikut OBM, tapi kita ingin lebih memperdalam lagi ya teman-teman ya, karena di OBM kemarin informasinya itu masih umum banget soalnya gitu. Jadi nanti di sesi ini semoga tidak sampai 2 jam lah ya. Nanti teman-teman simak bagaimana cara mengakses resources yang ada di perpustakaan UI, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana etikanya, lalu apa saja yang bisa dimanfaatkan dari perpustakaan. Nanti ada Hemi, kalian boleh manggil Kak Hemi, ada Leli, ya boleh manggil Kak Leli juga ya, untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi seperti yang disampaikan Hemi, buat senyaman mungkin,
Ya, tapi yang penting materinya disimak. Dan di akhir nanti ada souvenir ya Hen ya, buat yang bisa jawab pertanyaan atau kuis gitu. Jadi having fun aja, tapi materinya kita simak sama-sama. Itu aja saya kira sambutan dari saya Hen. Selamat melanjutkan acara. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Clara untuk sambutannya. Iya benar teman-teman. Jadi nanti di sesi akhir kita akan ada kuis dan hadiahnya itu menarik teman-teman karena hadiahnya ini nggak ada di mana-mana, cuma ada di perpustakaan UI. Karena nanti kita akan memberikan souvenir, souvenir khusus souvenir perpustakaan UI. Jadi nanti teman-teman mohon disimak untuk materi dari sesi awal sampai dengan sesi akhir ya teman-teman. Acara ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemaparan oleh narasumber dan nanti ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, baru ada sesi kuis. Narasumber hari ini ada 2, saya sendiri, Henny, dan nanti ada Ibu Leli. Baik, langsung saja saya izin share screen ya, teman-teman. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, hari ini saya akan coba sharing ke teman-teman terkait layanan dan fasilitas yang ada di Perpustakaan UI. Di sini ada yang sudah pernah ke Perpustakaan UI atau mungkin sudah ada yang aktivasi keanggotaan Perpustakaan UI, mungkin bisa raise hand. Wow, sudah ada ya, Oh, ini udah mungkin bisa ditulis di kolom chat sudah ke perpustakaan atau sudah aktivasi. Bisa diketik di kolom chat. Baru aktivasi saja, Bu, baru mengunjungi, Bu. Wah, jadi memang nih kalau mahasiswa UI ini pasti yang pinter-pinter, yang aktif, yang gercep. Kita dari Perpustakaan UI mungkin kemarin sudah ya di OBM sudah disampaikan teman-teman langsung datang ke Perpustakaan UI tanpa dosen yang nyuruh tapi inisiatif teman-teman bagus. Saya beri applause buat teman-teman semua yang inisiatifnya Masya Allah. Baik, lanjut ya. Oke, nah ini saya Hendy. Saat ini saya bertugas di bagian manajemen pengetahuan perpustakaan UI. Sama dengan teman-teman semua, berapa tahun yang lalu ya, saya angkatan 2008 juga waktu itu saya menjadi mahasiswa baru. Sama juga kayak teman-teman, latihan paduan suara sama Pak Dibio di Balairung. Terus ada OKK, PSAS, dan lainnya itulah yang pasti yang jadi mahasiswa itu harus melalui tahap-tahapan itu. Alhamdulillah di tahun 2022 ini teman-teman mahasiswa baru kan udah mulai offline ya. Jadi teman-teman ngerasain kan apa ya meriahnya terus suasana menjadi maba gitu kan karena nggak online lagi kan teman-teman udah bisa datang ke kampus ketemu teman-teman langsung dan itu lebih seru dan berkesan biasanya nanti untuk beberapa tahun sih kalau misalnya teman-teman lihat kemarin Iluni sempat ngadain acara Homecoming Day nah itu kan mahasiswa yang alumni yang udah lulus bertahun-tahun, yang udah punya anak, mungkin anaknya udah besar gitu ya, mau kuliah di UI, mereka datang ke sini bawa anaknya nih dulu mama papa kuliah di sini, latihan paduan suara sama Pak Dibio. Bahkan kemarin pas acara Homecoming Day itu juga hujan-hujan kan mereka tetap datang gitu kan untuk mengenang masa-masa waktu menjadi mahasiswa, terutama kalau nyanyi paduan suara itu masa-masa menjadi mahasiswa baru ya. Nah, karena ya itu masa-masa ini tuh masa-masa yang apa ya? eh menyenangkan, seru sih. Jadi makanya sayang banget mahasiswa yang angkatan 2020, 2021, nah itu mereka nggak ngalamin serunya kayak teman-teman semua sekarang gitu. Baik, hari ini kita akan coba bahas tentang layanan koleksi
dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Saya akan menyampaikan terkait layanan dan fasilitas. Nanti untuk koleksi dan cara akses koleksi di perpustakaan UI itu akan disampaikan oleh Ibu Leli Wahyuli. Nah, di sini teman-teman udah ada yang follow media sosialnya perpustakaan UI belum? Coba yang udah follow raise hand. Kan tadi kan lumayan nih, udah banyak yang datang ke perpustakaan UI. Kalau yang follow, wow, udah banyak juga yang follow. Nah, yang belum follow, sekarang follow ya media sosialnya perpustakaan UI, mulai dari Instagram, Twitter, ada juga TikTok. Karena biasanya untuk kegiatan atau info-info penting terkait perpustakaan UI, jam buka, kalau perpustakaan ngadain event atau giveaway, nah itu biasanya kita share di media sosial. Tuh. Nah, baik. Ini materinya yang akan disampaikan terkait jam buka, keanggotaan, jenis layanan, dan sistem layanan. Mungkin teman-teman sudah dengar ya pada saat OBM jam buka perpustakaan UI saat ini memang Senin sampai Sabtu jam 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kita nggak tahu nih bulan depan apa masih seperti ini atau berubah. Makanya pantau terus media sosialnya, Instagramnya Perpustakaan UI karena biasanya info-info terupdate terbaru akan kita sampaikan di sana. Karena ini jam buka selama pandemi. Kan sekarang kita udah mau endemi nih ya teman-teman ya. Kemungkinan sih akan ada perubahan karena sebelumnya sebelum pandemi terjadi untuk jam buka layanan perpustakaan UI itu sama Senin sampai Sabtu, namun untuk Senin sampai Jumat buka dari jam 8 sampai jam 19.00 untuk seluruhnya dan untuk ruang kubikus dan ruang komputer itu sampai jam 9 malam dan hari Sabtu buka dari jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi itu terkait jam buka. Nah, ini tadi saya apresiasi teman-teman yang udah aktivasi keanggotaan perpustakaan UI. Sebenarnya ketika teman-teman menjadi Sivitas Akademika UI, diterima menjadi mahasiswa UI, teman-teman itu berhak memang haknya untuk menjadi anggota perpustakaan UI. Namun tidak serta-merta langsung. Jadi teman-teman tuh perlu aktivasi. Nah, cara aktivasinya teman-teman perlu mengisi link elektronik. Mungkin bagi yang belum aktivasi, bisa aktivasi sekarang di bit.ly/aktivasi anggota UI. Nanti teman-teman isi formnya, pastikan datanya benar ya teman-teman ya, nama, lalu alamat email, semuanya diisi, dicek lagi. Karena nanti khawatir ada typo, nanti informasi berupa username password yang akan dikirimkan perpustakaan UI ke teman-teman itu khawatirnya tidak sampai gitu. Nah, manfaatnya apa aja sih kalau teman-teman aktivasi anggota? Nah, ini teman-teman nanti bisa pinjam buku, terus bisa juga koleksi, akses koleksi dalam bentuk digital seperti e-book, terus koleksi skripsi, tesis, disertasi yang soft copy gitu. Karena untuk mengunduhnya nanti akan apa namanya perlu username password. Makanya teman-teman harus aktivasi. Nah, kalau teman-teman tadi apa namanya males ngetik nih, apa namanya apa sih tadi linknya bit.ly gitu, teman-teman bisa buka lib.ui.ac.id langsung. Nanti teman-teman scroll agak ke bawah sedikit, itu nanti ada aktivasi keanggotaan, itu klik aja. Nah, sekarang jenis layanan yang ada di perpustakaan UI. Di perpustakaan UI itu ada layanan sirkulasi dan layanan rujukan. Layanan sirkulasi terdiri dari aktivasi anggota, peminjaman, pengembalian, dan surat keterangan bebas pustaka. Aktivasi anggota tadi sudah saya jelaskan, nanti untuk lebih jelasnya pengembalian akan saya jelaskan. Nah, kalau surat keterangan bebas pustaka ini nanti ketika teman-teman mau lulus, teman-teman butuh ini sebagai syarat untuk wisuda atau pengambilan ijazah. Tapi sekarang yang teman-teman perlu hanya aktivasi keanggotaan aja nih yang pertama kali teman-teman perlu lakukan. Nah, ada juga layanan rujukan. Layanan rujukan itu terdiri dari layanan informasi dan rujukan cepat, layanan penelusuran literatur, pelatihan literasi informasi, pemeriksaan kemiripan dokumen, dan layanan aplikasi penelitian. Nah, yang terakhir ini adalah layanan terbarunya perpustakaan UI, baru launching minggu lalu. Tapi biasanya menggunakan layanan ini untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan riset atau tugas akhir.
gitu. Nah, ini kebijakan terkait peminjaman di perpustakaan UI. Jadi teman-teman mau jenjang D3, S1, S2, S3 itu jumlah buku yang bisa teman-teman pinjam sekali pinjam itu maksimal 10 judul. Nah, masa pinjamnya itu adalah selama 28 hari dan tidak bisa diperpanjang masa pinjamnya. Jadi sekali pinjam ya itu 28 hari tidak ada perpanjangan. Kami tidak memiliki layanan perpanjangan. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, koleksi apa aja nih yang bisa dipinjam? Koleksi yang dipinjam hanya koleksi buku teks yang ada di lantai 2 perpustakaan UI dan koleksi khusus ada di lantai 4. Koleksi khusus itu apa sih, Kak? Koleksi khusus itu koleksi yang aksaranya khusus seperti Cina, Korea, Jepang. Nah, itu karena aksaranya khusus bahasa tertentu, nah itu koleksinya kita pisahkan ada di ruang koleksi khusus di lantai 4. Lalu koleksi yang hanya bisa dibaca di tempat itu koleksi naskah dan buku klasik ada di lantai 2, koleksi Uiana ada di lantai 3, dan koleksi reference dan jurnal atau majalah ada di lantai 4. Nah, ini hanya bisa dibaca di tempat, tidak bisa dipinjam. Tapi jangan khawatir, beberapa koleksi ini itu sudah ada file digitalnya. Jadi walaupun teman-teman nggak bisa pinjam, tapi teman-teman bisa unduh file digitalnya. Gimana cara unduhnya? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Laili terkait prosedur cara pengunduhannya. Nah, ini tahapan peminjaman buku. Mungkin di sini sudah ada yang pernah minjam buku di perpustakaan UI? Kan tadi udah dateng, ada yang udah aktivasi langsung minjem buku. Semangat banget nih. Nah, kalau teman-teman mau pinjam buku, yang pertama tadi kan teman-teman udah aktivasi nih. Kalau belum, segera aktivasi. Lalu teman-teman membawa buku yang akan dipinjam. Jadi teman-teman langsung datang ke ruang koleksi buku teks, cari sendiri bukunya. Lalu teman-teman datang ke meja sirkulasi, membawa buku yang teman-teman ingin pinjam dan menyerahkan KTM teman-teman. Di sini udah dapat KTM belum ya? KTM itu kartu tanda mahasiswa. Nah, KTM ini juga tidak boleh teman-teman tidak boleh meminjamkan KTM ini kepada orang lain ya teman-teman, karena itu kan identitas teman-teman, ibaratnya kayak KTP lah, kan teman-teman juga nggak minjemin KTP teman-teman ke mana-mana kan. Jadi ketika teman-teman mau pinjam buku, KTM-nya dibawa. Kalau ketinggalan, tetap bisa pinjam dengan cara teman-teman menunjukkan ringkasan deskripsi di siap NG-nya teman-teman gitu. Setelah itu baru proses peminjaman oleh pustakawan. Nah, pengembalian. Kalau misalnya teman-teman minjem buku di perpustakaan UI, teman-teman pinjemnya itu langsung di ruang koleksinya. Tapi kalau teman-teman mau mengembalikan koleksi atau buku yang teman-teman pinjam itu di lantai 1 di layanan sirkulasi di counter pengembalian. Jadi kalau teman-teman mungkin kan di sini udah ada yang pernah ke perpustakaan UI ya, begitu masuk itu ada meja pustakawan panjang. Nah, itu di situ tempat mengembalikannya. Dan kalau bisa teman-teman kembalikan buku tepat pada waktunya, jangan sampai terlambat. Karena kalau misalnya terlambat, itu ada dendanya per hari per buku itu Rp2.000. Jadi kalau misalkan tadi maksimal pinjam 10 ya, kalau teman-teman pinjam 10 terus terlambat nih 1 hari, nah itu dendanya 20.000, lumayan kan. Jadi jangan sampai telat. Di sini juga pustakawan sudah mengupayakan ketika teman-teman meminjam buku di bagian belakang bukunya itu nanti ada selembar kertas. Pustakawan akan cap di situ kapan buku tersebut harus dikembalikan. Jadi tidak ada alasan misalnya nggak tahu kapan harus dikembalikannya gitu karena sudah apa namanya sudah diberitahu kapan buku tersebut harus dikembalikan. Nah, tapi ini jangan kalau sampai teman-teman misalnya tidak sengaja menghilangkan buku, tapi saya harap nggak ada ya yang apa menghilangkan buku. Cuma kalau nggak sengaja, misalnya ada sesuatu kehujanan, bukunya rusak segala macam, nah itu teman-teman harus mengganti sama sesuai buku yang teman-teman hilangkan atau rusak tersebut. Nah, nanti
kalau misalnya hilang, rusak, nah itu teman-teman cepat lapor ke petugasnya, bisa ke layanan sirkulasi pengembalian atau teman-teman email ke bagian pengadaan.lip@ui.ac.id, lapor dengan mencantumkan nama dan NPM kalau teman-teman menghilangkan atau bukunya rusak nih judul ini gitu. Tapi nggak usah sih, cuma sebutin nama sama NPM sama judulnya boleh. Nanti pustakawan bisa cek sih buku untuk lebih detailnya buku apa yang rusak tersebut. Nah, sistem layanan yang ada di perpustakaan UI itu ada dua, sistem terbuka sama tertutup. Maksudnya apa nih terbuka tertutup? Terbuka itu koleksi tersebut koleksi tersebut dapat diambil langsung kerak. Jadi teman-teman bisa cari langsung gitu. Teman-teman boleh masuk ke ruang koleksinya terus cari sendiri apa namanya buku mana yang mau teman-teman baca dan teman-teman pinjam gitu. Contohnya kayak koleksi buku teks, buku referensi, koleksi jurnal majalah, koleksi UIANA, dan koleksi khusus. Nah, kalau yang sistem layanan yang tertutup itu maksudnya teman-teman tidak bisa tuh semaunya masuk ke ruangan koleksi sendiri, ambil koleksinya sendiri, itu nggak bisa. Jadi teman-teman butuh bantuan pustakawan atau petugasnya untuk diambilkan koleksinya. Jadi itu pun kalau untuk koleksi naskah yang boleh dikeluarkan biasanya hanya yang sifatnya untuk penelitian saja dan ada suratnya. Kalau misalnya hanya baca-baca saja, pasti disarankan untuk membaca file digitalnya karena mengingat kalau naskah itu kan udah sangat-sangat rapuh ya. Khawatirnya kalau dikeluarkan terlalu banyak sering dibaca akan semakin rusak gitu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan layanan sirkulasi, sekarang layanan rujukan. Nah, layanan rujukan itu ada layanan informasi dan rujukan cepat nih. Misalnya teman-teman nih nanti kan mulai masuk kuliah nih September. Terus udah dapet nih silabus dari dosennya. Untuk mata kuliah ini buku yang wajib dibaca ini, e-booknya, jurnalnya gitu. Teman-teman udah coba cari, ternyata nggak ketemu nih, nggak dapet judul bukunya, e-booknya gitu. Teman-teman bisa menggunakan layanan rujukan cepat ini. Teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan UI atau juga email ke refdes.lip@ui.ac.id gitu. Nah, terus ada juga penelusuran literatur di s.id/layanan literatur _ lip UI. Nah, ini linknya kalau misalnya teman-teman butuh nih, aduh saya lagi nulis biasanya nanti pas UAS ya disuruh buat paper topiknya tentang ini tapi susah banget ya artikelnya nggak dapet nih. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan layanan bantuan ini untuk minta bantuan pustakawan untuk mencarikan literatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di bawah layanan rujukan juga ada layanan pemeriksaan kemiripan dokumen. Nah, biasanya nih nanti mahasiswa yang mau skripsi atau juga banyak mahasiswa yang mau UAS, kan nanti ya dosennya kasih tugas buat paper. Nah, dosennya tuh mau papernya dicek dulu di aplikasi namanya Turnitin gitu untuk memeriksa kemiripan dokumen. Nah, biasanya gitu. Nah, linknya bisa di sini ya teman-teman. Kalau misalnya nanti dosennya teman-teman minta minta udah selesai tugasnya, tolong sebelum dikumpulkan gitu, cek dulu di Turnitin. Teman-teman tinggal ini linknya bit.ly/uji kemiripan. Nah, di situ nanti pustakawan akan mengecek kemiripan dokumen paper teman-teman dengan sumber-sumber yang sudah ada di internet atau di jurnal-jurnal gitu. Nah, ada juga pelatihan literasi informasi. Mungkin kemarin teman-teman udah dapat OBM, terus hari ini nanti juga akan ada penjelasan terkait penelusuran informasi, tapi masih dasar. Nah, kalau nanti teman-teman butuh yang lebih advance-nya, kayak cara install Zotero, Mendeley, atau bibliographic manajemen, atau mau IL lagi nih yang lebih spesifik lagi sesuai dengan bidangnya teman-teman masing-masing, itu bisa juga misalnya buat kelas misalnya 5 orang atau 10 gitu ya, silahkan kalau mau mengusulkan pelatihan IL ini. Sebenarnya perpustakaan UI juga mengadakan rutin sih pelatihan IL, biasanya itu di hari Rabu. Nah, biasanya untuk kegiatan juga kita
infokan di media sosialnya Perpustakaan UI. Nah, layanan yang terbaru yang dimiliki Perpustakaan UI ini ada layanan aplikasi penelitian, yaitu ini jadi Perpustakaan UI menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian, dan pengolahan referensi. Itu ada NVivo dan EndNote. Nah, kalau NVivo ini adalah aplikasi untuk penelitian kualitatif. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya teman-teman butuh artikel jurnal, e-books, nah silahkan bisa. Ini di screenshot aja teman-teman. Nah, ini layanan aplikasi NVivo yang tadi dijelaskan itu kalau teman-teman mau menggunakannya itu harus booking dulu ya teman-teman. Ini ada linknya s.id yang tadi saya sudah sebutkan. Dan waktu layanannya itu ada di Senin sampai Selasa dan Kamis sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 atau jam 13 sampai 15. Karena saat ini terbatas hanya ada 12 fasilitas aplikasinya, jadi makanya kita harus daftar booking dulu sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya saya akan mungkin di sini teman-teman yang udah pernah datang ke perpustakaan UI sudah ngintip-ngintip, udah lihat bahkan udah merasakan ya beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Mulai dari fasilitas diskusi terbuka, ada juga ruang diskusi tertutup, ada silent room. Nah, ada kubikus. Kubikus ini apa sih? Kubikus ini adalah ruangan khusus, ruang belajar khusus untuk mahasiswa S3 gitu. Ada Learning Commons, mungkin teman-teman juga udah pernah ya ke sini. Nah, kalau ruang diskusi tertutup, ini ada beberapa di perpustakaan UI, difasilitasi juga, ada TV, papan tulis, meja, dan kursi. Nah, karena jumlah ruang diskusi ini juga terbatas, kalau teman-teman ingin menggunakannya, silahkan booking terlebih dulu di s.id/ruang diskusi UI. Nah, ini adalah ketentuannya, jadi maksimal itu kapasitas ruangannya 14 orang, untuk di ruang diskusi 2A dan 3A dan hanya 5 orang untuk ruang diskusi 2B dan 3B. Silakan dimanfaatkan kalau misalnya teman-teman butuh ruang diskusi yang tertutup gitu. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam dan tidak diperbolehkan membawa makanan ke dalam ruang diskusi. Ya, harap juga menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan nggak cuma di ruang diskusi, selama di area ruang perpustakaan, harap untuk menjaga kebersihan dan dimanapun ya teman-teman. Nah, ini beberapa fasilitas lainnya. Biasanya kita dulu ada galeri karya di depan BNI. Itu koleksi yang di display itu adalah khusus koleksi karya tulisan dosen-dosen UI. Dan yang di bagian depan biasanya kita ada buku-buku yang unik-unik sama dulu ada koleksi tematik. Jadi kalau misalnya bulan ini ada hari Hari Kemerdekaan. Nah, itu kita akan display koleksi terkait dengan kemerdekaan gitu. Nah, ini ada layanan sirkulasi di lantai 1, terus ada ruang pertemuan di lantai 3, perpustakaan UI. Ini ada ruang multimedia. Nah, ini untuk layanan aplikasi penelitian itu tempatnya di sini, di ruang multimedia. Ini ruangannya Ibu Leli. Lalu ada ruang koleksi ada di lantai 2, 3, dan lantai 4. Nah, ini juga ada taman melingkar. Mungkin teman-teman udah pernah duduk di sini foto-foto sama teman-teman seangkatannya mungkin atau diskusi bersama. Nah, perpustakaan UI juga memiliki fasilitas akses internet. Eh, Biasanya mahasiswa sebutnya ini kebun apel karena biasanya janjian yuk ketemuan di kebun apel biasanya gitu. Karena memang komputernya Apple semua. Jadi silahkan. Nah, biasanya juga teman-teman tuh betah banget di perpustakaan UI karena apa? Karena hotspotnya kenceng gitu. Jadi kalau misalnya mau download, mau apa namanya, ya mau unduh e-book mengerjakan tugas. Nah, di sini hotspotnya cukup stabil dan cepat jaringannya. Nah, ini website dan media sosial perpustakaan UI.
lib.ui.ac.id ini website sekaligus katalog perpustakaan UI. Jadi nanti untuk cara aksesnya, bagaimana prosedurnya, loginnya, jenis koleksi, nanti ini akan dipraktekkan langsung oleh Ibu Leli Wahyuli. Nah, ini ada Twitternya Perpustakaan UI, Instagram, YouTube, dan TikTok. Silahkan teman-teman di follow, karena biasanya untuk kegiatan-kegiatan perpustakaan UI biasanya ada kegiatan rutin, sosialisasi, dan pelatihan online database. Terus ada juga pelatihan literasi informasi dan webinar-webinar. Itu biasanya kita info di media sosial. Baik, itu saja untuk layanan dan fasilitas. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat. Nanti kita bahas sama-sama di sesi tanya jawab. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Leli Wahyuli. Ibu Leli ini prestasinya banyak ya, luar biasa, Masya Allah. Salah satunya beliau merupakan juara 1 pustakawan berprestasi tingkat nasional pada tahun berapa Bu? 2014 ya Bu ya? Ya, betul. Selain itu, beliau juga aktif menjadi narasumber pelatihan literasi informasi di perpustakaan UI, dan juga biasanya diundang di fakultas-fakultas ya Bu ya untuk mengisi materi tentang literasi informasi. Baik, kepada Ibu Leli, saya persilahkan. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya di jam segini, terus udaranya juga agak-agak mendung-mendung gimana gitu ya. Ya, mudah-mudahan suara saya tidak meninabobokan rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia angkatan 2022. Selamat datang di UI ya, selamat menjadi bagian Sivitas Akademika UI ya tentunya. Nah, baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni ya. Tadi Ibu Heni sudah dengan sangat lengkap menjelaskan tentang layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang koleksi apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika UI. Ini juga termasuk mahasiswa UI. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya, Bu Heni? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, nah ini tadi sudah dikenalkan saya oleh Bu Heni. Jadi kalau tadi Bu Heni di bagian namanya manajemen pengetahuan, nah kalau saya di bagian layanan, saya adalah pustakawan rujukan, dan kebetulan background saya S1 dan S2-nya adalah ilmu perpustakaan. Nah, tempat bekerjanya ada di lantai 2, yang tadi Bu Heni sampaikan ada di ruang multimedia. Ya, oke. Kenapa tidak mau? Oke, ini jenis koleksi. Nah, ini adalah koleksi perpustakaan UI. Nah, ini jumlahnya ada 3,6 jutaan judul, ya, jadi 3,6 juta judul, dan eksemplarnya 3,7 juta eksemplar ya. Nah, untuk formatnya ini kalau dilihat dari gambar di sini ya, ini ada sekitar 6% dia formatnya tercetak, kemudian yang format tercetak dan elektronik ada sekitar 5%, yaitu naskah dan buku klasik serta karya ilmiah UI atau IANA ya, kami menyebutnya adalah UIANA, yaitu produk yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI, termasuk juga nanti teman-teman ketika lulus itu juga menghasilkan karya ya. Nah, ini dimasuk ke UIANA. Jadi skripsi, tesis, disertasi, hasil hasil mahasiswa juga hasil dari dosen. Nah, ini masuk ke UIANA. Nah, ini persentasenya adalah 5%, kemudian untuk tadi yang format tercetak 6% itu ada buku teks, buku referensi, jurnal, dan majalah dalam bentuk tercetak ya, komposisinya 6%. Nah, yang banyak itu adalah dalam format elektronik, sekitar 89%, jadi hampir 90% adalah dalam format elektronik. Nah, itu jenis koleksi adalah ada multimedia, e-books, e-jurnal, ya,
tesis disertasi yang dilanggan, board proceeding, online video, dan konten lain. Nah, yang berwarna ungu ini adalah sebagian besar adalah konten yang dilanggan. Nah, kalau yang warnanya hijau atau biru ini ya, biru ya, hijau ya, ini agak ini. Kemudian orange ini adalah yang dimiliki oleh perpustakaan, jadi sudah menjadi milik perpustakaan. Walaupun yang ungu ini juga ada yang milik perpustakaan, namun dia itu kontennya dilanggan. Jadi perpustakaan UI melanggan setiap tahun ya. Jadi kayak kita mungkin teman-teman pernah melanggan koran atau melanggan majalah. Nah itu seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya putus langganannya di tahun tertentu, nah ini jumlahnya bisa berkurang seperti itu ya. Nah ini yang konten-konten yang dilanggan. Nah dan yang elektronik ini karena formatnya elektronik, dia bisa diakses dimanapun. Jadi walaupun misalnya secara fisik mahasiswa tidak datang ke perpustakaan UI, namun tetap bisa memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan UI, gitu ya. Karena kan ini konten elektronik yang bisa diakses dimanapun dan jam berapapun gitu ya. Jadi 24 jam bisa diakses koleksi perpustakaan UI ini. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nanti kita langsung praktek ya. Kita bisa kalau teman-teman ini bisa langsung praktek juga, buka laptopnya, kemudian kita praktek sama-sama untuk cara mengakses koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Clara. Sumbernya sudah ada, teman-teman ataupun mahasiswa bisa memanfaatkan ini untuk tentunya mendukung kegiatan perkuliahan dan mudah-mudahan kuliahnya bisa cepat ya dan tepat waktu gitu ya. Karena sumber-sumbernya ini kita yang bisa kita peroleh gitu ya. Sekarang ini kan tadi berbeda tentunya ketika kita jadi siswa di SMA, nah kemudian di perguruan tinggi, kita yang aktif untuk mencari sumber-sumbernya. Nah, dosen ini sebagai fasilitator gitu ya, memberikan umpan. Nah, sedangkan mahasiswa ini juga bisa aktif sendiri mencari sumber-sumber pendukung lainnya. Gitu. Nah, ini disediakan semuanya oleh perpustakaan. Nah, kalau buka websitenya perpustakaan UI, nah ini kalau kita sama-sama ya, saya stop share dulu, kita live demo saja ya ke apa namanya ke websitenya perpustakaan ya, yang tadi ya lib.ui.ac.id. Yuk kita sama-sama yuk kita explore koleksi yang ada di perpustakaan. Yang pertama kita akan membuka websitenya perpustakaan UI dulu nih, lib.ui.ac.id. Nah, di samping kanan ini ada berbagai jenis koleksi yang ada ya, yang tadi sebetulnya sudah saya sampaikan dalam bentuk tadi pengelompokan yang mana yang format tercetak, format yang elektronik gitu ya. Nah, ini adalah yang tercetak dan elektronik ya campuran. Jadi ada artikel jurnal, ada buku klasik, ada buku referensi, buku teks, dan segala macam ya, sampai naskah, proceeding. Nah, kalau di depannya ada kata UI, ini kategorinya adalah koleksi UIANA gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari ini untuk pencariannya saya yakin rekan-rekan mahasiswa dari Fasilkom ini udah jago-jago untuk melakukan pencarian ya. Jadi di sini ada pencarian secara sederhana, kemudian ada pencarian secara spesifik gitu ya. Kalau spesifik ini kan kita bisa menentukan kita mau carinya itu lewat mana gitu ya, apakah lewat judul, apa lewat penulisnya gitu ya. Nah, ini saya contohkan untuk jenis koleksi buku teks. Nah, ini buku yang bisa kita pinjam nih gitu ya. Nah, ini buku teksnya bisa sih langsung dicari ya, diketik di sini kata kuncinya yang mau kita cari apa. Misalnya di sini ini adalah filtering apa namanya field pencariannya. Jadi misalnya entah lewat judul kah atau lewat nama orang ini adalah penulisnya ya atau pengarang dari buku tersebut gitu ya. Kemudian ada penerbitnya, ada tahunnya. Nah, ini kita tinggal pilih kemudian atau kata kunci saja kita masukkan di sini. Kalau mau penggabungan itu sama ya, ini tinggal dimasukkan lagi. Kemudian ada Boolean operator and or not ya, tinggal digabungkan. Nah, lalu misalnya kita cari di sini tinggal ketik
sama ya, cari kayak sudah terbiasa lah ya untuk mahasiswa Fasikom ini untuk mencari, misalnya hampir mirip kan sama dengan mesin pencari Google kan ya, tinggal klik di sini langsung dapat gitu ya. Sama halnya dengan ini. Kemudian misalnya nih ya, ini deh contohnya buku yang ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah metadata dari si buku tersebut. Jadi judulnya apa, pengarangnya sini judul bukunya ini, gitu kan, hukum pidana suatu pengantar. Nah, kemudian ini pengarangnya, kemudian subjeknya dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa, nah ini adalah ininya, nomor panggil. Nah, di sini ada nomor panggil ya, yang saya kasih ini deh. Nah, ini nomor panggil. Nomor panggil ini adalah sebagai identitas dari si buku tersebut gitu. Jadi, kalau kita mau meminjam buku, tadi proses pencariannya seperti itu, kemudian kita cari, lalu kita tulis nomor panggilnya. Atau kalau misalnya nggak mau repot nulis, kita tinggal scan barcode ini, nanti akan muncul data ini sama persis ya. Kemudian ini nomor panggil ini, nanti baru kita pergi ke rak gitu. Nah, namun sebelum kita pergi ke rak, pastikan dulu buku tersebut ada atau enggak ya, dengan cara melihat ke sini ketersediaannya. Nah, di bagian bawah ini nomor panggil ini, judul buku ini dengan nomor barcode sekian tersedia. Nah, kalau misalnya sedang dipinjam, di sini ada tulisannya sedang dipinjam dan akan kembali pada tanggal berapa gitu. Nah, ini adalah untuk buku yang buku teks ya, yang buku tercetak. Jadi setelah nomor panggilan didapat, kita catat atau kita scan barcode, baru kita pergi ke rak untuk mengambil buku tersebut. Gitu, ya. Nah, kemudian selain yang tadi bentuknya tercetak, ini ada buku yang bukan buku format ya, koleksi dalam format elektronik. Ya, ada yang elektroniknya. Nah, cara aksesnya ini sama ya. Nah, ini ada kategori membership, ada kategori open. Jika dia kategori open, ini kita bisa langsung melihatnya. Nah, ini ada open gitu kan ya, untuk yang UI khususnya ada open ya. Contohnya seperti ini, kita klik yang open. Nah, ini kita bisa langsung mendapatkan, nah ini judulnya, kemudian dia akan memberikan abstraknya. Nah, ini di sini ada file digital. Nah, kalau open, kita bisa langsung klik di sini, nanti dia akan memberikan flipbook seperti ini. Kalau kita mau baca-baca dulu deh tugasnya ini gitu ya, atau bukunya ini. Nah, ini tinggal kita buka-buka seperti ini. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya, wah kayaknya ini penting nih, saya download dulu deh. Nah, kita akan klik yang satu, yang ini. Tanda download ini. Kita download seperti ini. Nah, baru bentuknya PDF ya untuk yang di-download. Itu adalah buku dengan kategori open. Namun tidak semua buku ini ataupun literatur yang ada di perpustakaan, jenis koleksi yang ada di perpustakaan kategorinya open. Ada kategorinya membership. Kategori membership ini adalah yang hanya bisa diakses oleh Sivitas Akademika UI. Nah, dengan menggunakan akun keanggotaan tadi kan Bu Heni sudah menjelaskan ya, bagaimana aktivasi keanggotaan. Nah, tadi sudah dikirimkan juga nih email berupa email email yang berisi akun berupa username dan juga password untuk keanggotaan. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan ya, yang kategorinya membership. Nah, selain kategori membership, juga untuk yang jenis koleksi seperti ini, e-book, buku MPKTB, e-book, kemudian juga koleksi yang membership. Nah, itu adalah dengan menggunakan akun keanggotaan tadi yang dikirimkan email tadi ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana nih caranya? Gitu. Kalau kita klik nih misalnya membership ya. Nah, kita klik membership. Misalnya kita mau akses. Nah, dia nggak bisa. Tuh, nggak bisa kan? Kalau tadi kan kita yang open, kita klik ini dia langsung bisa gitu kan, memberikan tanda bahwa ini bisa diklik. Tapi dia harus membutuhkan login dulu gitu. Harus klik login. Nah, baru kita memasukkan username dan password yang sudah kita punya yang tadi gitu ya, yang yang sudah diberikan melalui email
ketika kita melakukan aktivasi keanggotaan. Kita login. Nah, ini baru nanti dia bisa bisa kan? Nah, ketika kita sudah login terlebih dahulu seperti itu. Oke. Nah, terus juga di sini ada informasi kalau kita sudah login. Nah, ini kan login saya ya. Nah, ketika kita sudah login, nah ini ada selamat siang, namanya siapa, statusnya boleh, ini anggota, grup anggota, kalau siswa, di sini siswa atau mahasiswa S1, mahasiswa S2, itu masa berlaku keanggotaannya berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita klik akun saya, ini pun memberikan informasi tentang daftar pinjaman. Jadi kita tahu nih, kalau lupa, betul kata Bu ini tadi, kalau lupa kita nggak ada alasan lupa apa yang kita pinjam, karena kita bisa mengakses akun keanggotaan kita di website perpustakaan dengan melihat daftar pinjaman kita, kemudian juga tadi sudah ya distempel tanggal kembalinya gitu kan ya. Oke. Nah, ini adalah akses untuk ke koleksi ya yang ini ya. Nah, mungkin yang untuk mahasiswa baru nih, nah ini buku MPKTB. Buku MPKTB ini adalah e-book yang diwajibkan untuk mahasiswa baru. Ini ada yang formatnya digital. Ini kita bisa langsung, kalau misalnya sudah akses atau sudah login, ini bisa langsung di download gitu ya bukunya juga. Ada yang bentuknya adalah elektronik juga. Ini karena agak lama saya skip. Ini sama prosesnya dengan yang tadi kita mau akses ke digital elektronik yang dimiliki oleh perpustakaan ini. Baik. Nah, kalau ini adalah buku ya. Selain buku, juga jenis koleksi yang ada di sini ya, yang dimiliki oleh perpustakaan yang tadi saya sudah sampaikan, ada juga online database, sumber daya elektronik lainnya. Jadi kalau kita scroll ke bawah ya di tampilan ini, kita scroll ke bawah, dan di sini ada online database list. Ya, kita bisa klik di sini. Nah, ini daftar online database list ini apa sih gitu ya. Nah, ini adalah tadi nih yang kategori 89%-nya itu ya, ini adalah di sini ya. Jadi sumber-sumber informasi, sumber-sumber daya informasi maupun literatur, sumber literatur bisa e-book, bisa jurnal ya, juga artikel jurnal, ada proceeding, ada tesis, disertasi, segala konten elektronik yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Nah, ini aksesnya melalui sini. Kalau teman-teman berada di lingkungan UI. Jadi ada dua nih cara akses untuk yang online database ini ya. Jadi jika kita berada di lingkungan UI ya, ketika berada di lingkungan UI kan langsung tuh masuk ke WiFi ya. Nah, WiFi, kemudian WiFi-nya itu dia langsung minta SSO gitu. Udah pernah nyoba belum? Kalau belum coba, nah nanti ketika datang ke kampus kita menggunakan WiFi UI, dia akan dihadang oleh SSO. Nah, sebagai contoh, saya udah masuk di sini. Nah, jadi ketika masuk, nah dia akan dihadang oleh SSO ya. Nah, coba saya akan ganti screen-nya dulu ya, supaya teman-teman bisa nih terbayang. Nah, Bu Eni sudah tampil belum ya layar saya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah e-resources ya, yang online database yang tadi saya sampaikan. Jadi daftar online database itu tadi dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu. Jadi ada yang multidisiplin, kemudian ada yang sosial humaniora, ada sains teknologi, kesehatan, termasuk dan juga tools. Nah, untuk teman-teman di Fasilkom tentunya sains dan teknologi nih kategorinya. Nah, untuk bidang komputer itu ada di sini nih. ACM ya, Association for Computing Machinery gitu ya. Kemudian juga IEEE Explore. Nah, ini banyak untuk bidang
komputer. Ini banyak sekali sumber-sumbernya dari sini. Namun selain yang dua ini sebetulnya ini banyak juga di sini. Di multidisiplin juga ada. Jadi di Sage, di Science Direct, di Springer Nature, di Taylor and Francis, di ProQuest termasuk digital dissertation ini juga masuk semuanya ya. Jadi ini bisa dipergunakan juga ya. Ini untuk ada ProQuest Skipeh Premium Collection ini masuk juga di sini untuk yang bidang komputer. Nah, ini adalah daftar online database-nya. Nah, untuk cara aksesnya, tadi saya sudah sedikit sampaikan. Jadi, kalau kita berada di kampus, ya di jaringan kampus, kita menggunakan Wi-Fi, kemudian menggunakan SSO kita. Nah, jadi nggak usah pakai data paket, ya kita pergunakan saja SSO-nya menggunakan Wi-Fi yang ada di kampus, kemudian masuk ke sini lib.ui.ac.id. gitu ya, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, tapi bagaimana kalau di luar kampus? Sekarang aja ada di rumah, gitu kan ya. Nah, kalau di rumah seperti apa? Nah, ini menggunakan ini alamatnya remote-lib.ui.ac.id gitu. Nah, nanti saya akan demokan. Nah, ini tadi sudah ya. Nanti kita coba lagi ke sini. Nah, kalau diakses di luar kampus seperti ini. Nanti ketika kita sudah mengetikkan remote-lib.ui.ac.id pada bar pencarian alamat URL ya, seperti ini, dia nanti akan menghadang seperti ini nih. Langsung SSO ngasih ting gitu kan. Kemudian kita tinggal masukkan nih SSO kita gitu. Nah, yang kadang mahasiswa baru maupun mahasiswa lupa ya, kadang SSO lupa nih akun SSO sama akun keanggotaan perpustakaan. Nah, antara akun keanggotaan perpustakaan dengan SSO itu berbeda ya. Jadi kita ada dua nih, ada akun SSO dan akun keanggotaan. Kalau tadi ketika kita akses perpustakaan ya di lib.ui.ac.id, kita menggunakan akun keanggotaan yang diperoleh dengan cara aktivasi anggota gitu. Nah, kalau yang ini yang remote lib.ui.ac.id maupun juga kita mau masuk Wi-Fi itu menggunakan SSO, termasuk ketika kita mau masuk SIAK NG sistem akademik UI itu menggunakan SSO gitu ya. Nah, ini kita menggunakan SSO nih, bukan akun keanggotaan. Atau sebaliknya ketika kita akses perpustakaan bukan menggunakan SSO tetapi akun keanggotaan. Bingung nggak? Yuk. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Saya yakin kalau mahasiswa Fakultas Teknik sih tidak teknik Fasilkom. Karena mirip-mirip bidang sains dan teknologi. Oke, nah ini contohnya seperti ini ya, nanti lebih lanjut kita live demo ya. Oke, saya balik lagi ke ini kemana namanya? Tampilan demonya. Nah, kita back lagi ya. Kita ke sini lagi. Nah, ini sekarang kita contohnya kita berada di perpustakaan dulu ya, di lingkungan UI. Di lingkungan UI bisa ke perpustakaan atau misalnya kita di fakultas. Nah, ini bisa dimanapun kita akses gitu ya. Nah, lalu kita ke sini. Nah, ini kita tinggal pilih kita mau yang mana sih gitu ya. Database apa. Nah, di sini ada informasinya kan. Nah, ini database ini mencakup sumber informasi dalam berbagai disiplin ilmu apa saja nih, misalnya untuk yang Cambridge Core ya, humaniora, sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, kesehatan gitu kan. Nah, ini Cambridge Core. Terus kemudian ada GSTOR, ada Nature. Nah, ini juga informasinya bisa rekan-rekan mahasiswa baca. Kemudian bagaimana sih ini cara menggunakannya? Di sini ada manualnya. Nah, ini juga bisa diklik. Kemudian dia akan memberikan bagaimana ataupun panduan cara penggunaan dari database ini. Karena biasanya karakteristik dari tiap database ini berbeda-beda gitu. Walaupun sih secara umumnya itu sama ya untuk proses pencarian, namun mungkin ada hal-hal atau fitur-fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh database lainnya, gitu ya. Nah, kemudian ada Science Direct, Springer, kemudian Taylor and Francis. Mungkin saya contohkan dulu ya untuk yang misalnya Science Direct. Science Direct
database terbitan Elsevier yang berisi berbagai disiplin ilmu, banyak terbitannya digunakan sebagai jurnal inti untuk mendukung pendidikan. UI melanggan jurnal database Science Direct untuk berbagai bidang, bisa akses lebih ke 2.500-an judul jurnal. Nah, jadi sangat banyak sekali ya sejak tahun 1996 hingga sekarang. Ini kita bisa klik. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah Science Direct ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak tahu cara menggunakannya, adalah ini, ada manualnya, ada panduan cara penggunaannya. Nah, cara cepat dan mudah menggunakan Science Direct. Nah, ini cukup lengkap di sini. Namun kalau misalnya masih bingung juga bagaimana ya cara menggunakannya, yang tadi sudah disampaikan Bu Heni bahwa perpustakaan UI menyediakan ataupun sering mengadakan kegiatan pelatihan ataupun sosialisasi untuk penggunaan tiap database ini, seperti itu. Baik, kita kembali ke Science Direct ya. Nih, ini contohnya ya. Nah, ini di Science Direct ini. Nah, ciri bahwa si database ini sudah dilanggan adalah ada logonya. Ini ada logo Makara ya. Makara ini adalah lambangnya UI. Ini tinggal, oh ini ya, ternyata ini sudah dilanggan oleh UI gitu ya. Kalau nggak ada logonya, nah kalau misalnya kita ketik aja di rumah sciencedirect.com, tapi nggak ada logo UI-nya, berarti itu tidak masuk jaringan UI dan biasanya artikelnya tidak bisa diakses gitu. Nah, kalau sudah ada logonya, berarti itu sudah masuk jaringan UI dan bisa diakses. Ya, nah untuk pencarian sama saja, kita tinggal ketikkan keyword-nya atau author name-nya atau judul bukunya atau judul jurnalnya apa gitu ya. Kalau ini kita browse, bisa kita kalau nggak tahu mau lihat apa, ini kan kita tinggal kita explore dulu suatu database itu, ini tentang apa aja sih, ada apa aja sih di database ini gitu kan. Kadang kalau kita lihat ya, kecuali kalau kita sudah mengetahui topik ataupun apa yang sudah mau kita cari, jadi kita tinggal ketikkan saja kata kuncinya di sini. Bisa menggunakan yang simple search seperti ini, atau misalnya kita menggunakan advanced search seperti ini ya. Kalau advanced search ini kita bisa membantu, misalnya kita show field ya. Ini dia bisa mengarahkan bahwa judul yang kita cari ini ada di bagian judulnya, artikel yang kita cari ini gitu ya. Jadi kita sudah terfokus pada judulnya gitu. Atau yang mengandung di kata tersebut ada di kata kunci kah, ada di abstrak kah, seperti itu. Tapi kalau yang tadi simple search itu kita harus membuat query query penelusuran dulu. Jadi harus ada judulnya apa gitu ya. Lebih enak menggunakan yang advanced, jadi sudah merujuk kemana gitu ya. Saya maunya yang title deh gitu. Jadi kata yang akan saya cari itu ada di judul. Misalnya artificial intelligence. Misalnya gitu ya. Nah, ini kalau saya ketik begini aja, nanti kata artifisial dan kata intelijen akan terpisah gitu ya. Jadi menjadi satu kata yang terpisah. Tetapi kalau misalnya saya buat tanda begini, nah ini menjadi satu frasa artificial intelligence. Terus kita cari, wow cuma sedikit. Nah ini ya seperti ini. Nah ini langsung dicari, dia langsung merujuk ke judulnya di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita bisa refine lagi kalau juga dapatnya banyak, kalau kebetulan ini dapatnya hanya sedikit. Saya yakin kalau mahasiswa Fasilkom sih sudah jago-jago nih menelusur ya. Oke. Nah, ini kalau ini tinggal browse saja jurnalnya. Kalau tadi berdasarkan hasil penelusuran, kalau ini coba kita browse ya, judul jurnal apa aja sih yang ada di sini gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di sini di bagian kiri ini kita bisa refine. Refine itu kita bisa lebih mempersempit hasil pencarian. Jadi yang dilanggan oleh UI ini tidak semuanya nih untuk publication type-nya. Yang dilanggan UI adalah hanya jurnal, kemudian sebagian buku pernah dibeli. Jadi ya kita bisa juga yang pernah buku dibeli ini kita bisa ini lagi. Nah, untuk yang lainnya belum ya. Kemudian kita bisa akses type-nya juga kita persempit.
Misalnya ini bisa subscribe and complementary. Jadi nanti yang muncul kita nggak kecewa, yang muncul itu kok yang tidak dilanggan juga muncul karena memang tidak semua yang ada di database ini termasuk dalam paket langganan. Karena kan kalau publisher dia akan menerbitkan atau menampilkan keseluruhannya gitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita filter dengan cara yang kita subscribe aja loh. Ya, ini tinggal di apa namanya ini kan dilihat ya. Oke, nah itu cara browse-nya. Oke, nanti bisa dieksplor lebih lanjut lagi ya oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau tidak tahu kita bisa tinggal lihat cara penggunaannya. Oke. Baik, kita balik lagi ke sini. Nah, ini untuk yang apa namanya? Penelusuran di UI ya melalui jaringan UI. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berada di rumah nih? Menggunakannya tadi kan kita tinggal ketik di sini ya. Kita berada di rumah, mau malam-malam nih ngerjain tugas gitu ya. Ini ketik di sini tadi ya remote-lib.ui.ac.id. Nanti dia akan meminta username dan password ya yang tadi ya, tapi SSO-nya. Nah, kalau saya kan sudah tadi saya sudah menggunakan akun ini sehingga sudah langsung masuk nih gitu. Nah, di sini nah ini juga sama, tapi memang tidak dikelompokkan berdasarkan multidisiplin ataupun berdasarkan disiplin ilmunya. Jadi ada apa namanya, kita harus sudah tahu nih, kalau di sini kita harus sudah tahu dulu ini yang mau kita cari database yang mana gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa ke sini, kemana namanya, ke websitenya perpustakaan. Gitu ya, bisa kita lihat di website perpustakaan yang kategorinya untuk Fasilkom yang mana ya, gitu ya. Tadi ya yang kategorinya Fasilkom bisa yang di Science and Teknologi dan multidisiplin. Namun kan kalau sekarang kan ilmu ini ya luas ya, tidak hanya di satu bidang, kadang juga bisa kemana-mana ya. Jadi bisa saja kita dari bidang kesehatan, namun ditinjau dari sisi teknologinya kan bisa, ya kan? Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi tidak berpatok kepada satu database. Bisa kita manfaatkan beragam database sebetulnya. Nah, untuk itu ada tools-nya. Nih, kita bisa memanfaatkan ini. Ini namanya, sebetulnya namanya adalah Summon ya. Summon ini adalah tools, dia search engine yang untuk mencari ke seluruh database yang dilanggan di UI. Jadi kita, kalau tadi kan saya ngeklik satu-satu dulu ya, diklik satu, saya mau lihat IEEE, klik gitu, IEEE gitu ya. Nah, kemudian baru muncul IEEE gitu. Nah, tapi kalau dengan Summon, nah sebetulnya tidak hanya di sini ya, Summon ada di sini juga ya. Di sini juga ada Summon di websitenya UI. Nah, ini ada Summon. Nah, ini kita bisa ketikkan juga di sini sebetulnya apa yang mau kita cari gitu. Oke. Nah, ini juga sama kayak tadi, kalau kita mau cari tinggal ketikkan saja di sini. Siang. Saya lagi suka kata ini, jadi pakai kata ini. Intelligent. Oke, kita tinggal search. Nanti dia akan, ini yang di remote ya, ini yang di remote. Nanti dia akan menampilkan apa namanya, kata-kata yang ada di dokumen tersebut. Ini juga sama, nanti kita refine kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, atau kalau sudah cukup kita tinggal lihat-lihat, kemudian nanti kita tinggal buka dokumennya. Ya, kita klik nanti sampai dengan mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Kebetulan dia ada di sini. Ini udah dapat nih tadi nih ya. Oke. Lalu ini ada PDF-nya, ini tinggal klik aja PDF-nya. Nanti langsung dapat artikelnya. Nah, sumber-sumber inilah yang bisa nanti dimanfaatkan ketika untuk mendukung kegiatan perkuliahan, untuk membuat makalah, ataupun untuk membantu tugas, membuat nantinya untuk tugas akhir. Nah, ini bisa digunakan ya. Jadi kan kalau ini kan harus ilmiah ya. Kalau ilmiah itu kan salah satunya adalah kita mengutip ataupun ada landasan
dari sumber sebelumnya, entah itu tulisan teori, dokumen, literatur yang lain. Jadi tidak ngarang gitu kan ya, tapi ada penelitian ataupun ada bahan rujukannya seperti itu. Oke ya, ini hasilnya dari sini tadi ya, kita langsung klik. Ini yang dia menelusur di berbagai sini ya tadi ya. Tuh. Nah, kalau untuk bidang lainnya ya yang tadi saya sampaikan, kita kasih contoh lagi ya untuk IEEE ya. Nah kebetulan IEEE ini adalah khusus banget untuk bidang ini apa teknologi dan komputer, kemudian juga teknik. Ini juga masuk ya teknik elektro, kemudian teknik komputer, juga Fasilkom juga banyak memanfaatkan database IEEE ini ya karena memang core jurnalnya nih di sini. Jadi dosen ini pun disarankan atau direkomendasikan oleh Fakultas Ilmu Komputer untuk melanggan IEEE ini karena untuk mendukung tadi kegiatan akademiknya gitu ya. Nah, untuk yang IEEE ini untuk penelusuran sama ya. Kita bisa lihat di sini, kemudian kita bisa advance search. Nah, namun dan di sini kita explore dulu ininya ya. Nah, ini browse. Biasanya kita lihat browse-nya dulu. Nah, untuk yang dilanggan, ini kan ada jenisnya ya. Nah, jenisnya ada book, ada conference, jadi adalah hasil-hasil konferensi gitu ya. Jadi ada proceeding hasil konferensi itu dikumpulkan dan kemudian makalah-makalah itu kemudian kita bisa memanfaatkan itu juga gitu ya. Kemudian course, jurnal dan magazine, kemudian standar. Nah, yang dilanggan oleh UI ini belum semuanya. Jadi yang dilanggan adalah yang journal and magazines, kemudian conference. Gitu untuk book belum, course juga belum, standar juga belum. Jadi yang dilanggan baru jurnal magazine sama conference. Untuk pencariannya, kalau untuk pencarian sama ya di sini. Nah, lalu kalau kita mau lihat terbitan terkininya, apa aja sih yang dimiliki oleh si IEEE ini apa aja. Nah, dari terbitan terkini kita bisa tahu penelitian apa aja sih yang sedang tren gitu ya, penelitian-penelitian terkini gitu. Nah, itu bisa dilihat dari terbitan terkini. Kemudian bisa juga dilihat dari tadi populer gitu ya, yang paling banyak dicari. Nah, ini dikelompokkan recently published ini ada jurnal magazine, ada conference-nya ya yang terbaru dari jurnal magazine ini apa gitu ya. Kemudian ada conference-nya apa gitu ya. Nah, ini kita dua ini kan ya yang dipergunakan. Oke, ini kita bisa lihat, kemudian ini bisa dilihat. Nah, cirinya yang bisa diakses adalah dia bertanda seperti ini. Ya, kalau ini ada tandanya seperti ini, hijau-hijau terus terbuka gemboknya, kemudian ada tanda ininya, tanda PDF, HTML, ini artinya ini bisa di-download. Artikel ini bisa di-download gitu ya. Nah, ini kita lihat, atau bisa dilihat. Nah, ini dalam bentuk HTML ya. Jadi kalau HTML kita bisa lihat di sininya gitu ya. Kemudian lihat bentuknya HTML. Tapi kalau misalnya kok kayaknya pegelnya lihat di HTML, kita ini deh download. Kalau download dia biasanya bentuknya adalah PDF. Ya, dia langsung kita download untuk ini. Seperti ini. Oke. Mbak Hen? Halo. Ya, Ibu. Oh, enggak, takutnya saya mati jaringannya. Nanti saya ngomong sendiri. Oh, enggak ya? Udah sekarang udah terbuka. Oke, nah ini adalah contoh dari artikel yang kita dapatkan dari IEEE. Gitu ya. Jadi di IEEE ini yang dilanggan oleh UI tadi ya, conference dan jurnal dan majalah. Ya, baik. Nah, kalau misalnya ketika kita nanti di sini ada ya di My Setting, ini ada What Can I Access. Ini berhubungan dengan
apa sih yang bisa saya akses gitu ya. Nah ini, jadi apa yang dilanggan di perpustakaan itu adalah yang ini. Jadi termasuk IEEE, ya, jadi IEEE Journal, Conference, standar juga ada sedikit kayaknya ya, nggak banyak, publish standar, conference, mau virtual journal. Nah ini yang bisa kita akses. Oh iya, pastikan, tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa pastikan ketika kita mengakses adalah adanya logo UI, ataupun ada tulisan seperti ini, akses provided by Universitas Indonesia. Nah, itu baru kita bisa mengaksesnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya lebih ini lagi, supaya kita dapat informasi terkininya dari database ini, misalnya ada topik yang ingin kita ketahui. Nah, ini kita bisa juga menjadi, ataupun kita sign untuk register juga. Di sini ada fasilitas untuk register, sehingga ketika ada topik-topik terkini di IEEE, nah itu bisa langsung diinfokan melalui email ya, seperti itu. Nah ini kan ada alertnya, kemudian my recent project-nya apa, my favorit. Nanti ketika misalnya tadi jurnal ini kayaknya cocok nih buat saya, nanti langsung di save, nanti tersimpan di my research project saya. Nah nanti kita panggil kembali dokumen tersebut, jadi kita sudah tidak usah nyari-nyari lagi karena sudah tersimpan di sini. Oke, baik, kita explore untuk IEEE-nya cukup dulu ya. Sekarang saya mau explore yang lain untuk terkait dengan bidang Fasilkom komputer. Satu lagi adalah ACM. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini ya, yang online database list. Nah, ACM ini adalah mana tadi? Oke. Ini ya, database ini terdiri dari jurnal, majalah, proceeding untuk topik bidang komputer dan teknologi informasi yang handal dan banyak digunakan oleh para peneliti dan pakar di bidang tersebut. Nah, ACM ini, nah ini ya, kalau misalnya manualnya sama ya, sama dengan yang tadi. Nah, kita klik ACM, karena saya sudah buka, saya langsung saja. Nah, ini juga sama ya. Kecil sekali di sini, Universitas Indonesia. Sangat kecil di sini ya. Kemudian, oke. Nah, ini juga sama ya, yang dilanggan ini di sini ada beberapa jenis koleksinya ya. Jadi ada jurnal, magazine, proceeding, ACM, SIX, conference, people. Ini hubungan ini ya, hubungan dengan apa saja yang ada di sini. Nah, kita biasanya browse dulu di sini apa aja sih yang ada di sini gitu ya. Oh, ternyata dia memiliki buku sejumlah 181.000 judul, periodicals itu termasuk kayak jurnal, majalah. Nah, itu masuk ke periodicals ya, karena terbitannya itu berkala gitu ya. Nah, ini ada 1.412 judul untuk yang judul jurnal. Nah, yang dilanggan oleh UI adalah periodicals ya, masuk periodicals ini, kemudian proceeding ya, lalu ini RFC. Jadi ini 3 ini ya. Nanti kita lihat periodicals itu apa aja yang ada di periodicals gitu ya. Ini kita bisa lihat judul-judul jurnalnya apa aja yang ada di sini. Ini berdasarkan alphabetical ya, judul jurnalnya. Nah, bisa dilihat ini kalau ini publishernya, ini judul-judul jurnalnya ya. Ini judul jurnalnya, kalau kita lihat metriknya di sini, ini judul jurnal ACM Computing Survey. Nah, ini total citasi ya, jadi yang sudah disitasi. Jadi jurnal ini tuh ada berapa banyak sih sudah disitir itu dikutip ya. Jadi kan kalau penelitian itu kan kita harus mengutip dari penelitian sebelumnya gitu ya, dikutip berapa banyak, kemudian ini sudah di-download berapa banyak gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, jurnalnya. Ini jurnal ini dari tahun 1969. Kalau untuk proses pencariannya sama, di sini kita bisa langsung ketikkan saja di mesin pencariannya. Ada yang simple search, ada yang advanced search gitu ya. Kalau ini saya akan mencoba mengeksplor dulu tiap database ini punya apa saja sih
apa saja sih yang dilanggar oleh UI, karena memang nanti bilangnya kayak gini, ini kok nggak bisa diakses ya, padahal memang tidak semua database di satu database ini kita tidak bisa akses karena keterbatasan, tidak semua tipe koleksi ataupun tipe konten yang memang dilanggar oleh UI gitu ya. Nah ini, kalau di sini ada subjek area dari si ACM survei, computing survey ini, kita bisa lihat subjek areanya di sini, yaitu tentang survei dan overview. Kalau dilihat dari petanya ini, dia lebih besar kan? Nah, di sini petanya dia yang paling banyak, si jurnal ini membahas tentang itu gitu ya. Kemudian informasi lainnya ini bisa dilihat di sini, terbitannya, tahun terbitnya, kemudian jumlah terbitannya sudah berapa, jumlah citasinya, jumlah yang sudah di-downloadnya ini ada berapa, hitungan-hitungan dari metrik dari si kondisi dari si jurnal tersebut. Nah, tapi kalau mau kita lihat jurnalnya, kita bisa search tertentu dari jurnal ini ya. Ini bisa langsung ketik di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau browse, kita bisa mau isu yang terakhir atau archive itu isu ataupun terbitan yang sebelumnya ya. Kalau misalnya isu yang terkini lah, yang terbaru ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini tandanya kalau dia bisa diakses ini ya. Ada PDF, ada ininya gitu ya. Kadang kalau misalnya ininya nggak ada, berarti dia file digitalnya ya tidak bisa dilihat seperti itu. Oke, nah ini kan dalam bentuk seperti ini ya. Oke, nah ini untuk yang database di bidang sains dan teknologi ya, IEEE, tadi sudah dicoba IEEE dan juga ACM. Ya, untuk bidang lainnya kita bisa lihat tadi yang multidisiplin tadi sudah mencoba dengan yang science direct. Kalau kita mau coba lagi untuk yang masih yang multidisiplin, ada yang namanya ProQuest, termasuk di dalamnya juga tesis, disertasi dan juga bidang sains dan teknologi ada juga di sini. Kok nggak bisa? Tadi saya coba di sini. Baca remote. Setting. Biasanya ProQuest di search.proquest.com, Bu. Kita langsung ke proquest.com saja. Oh iya, sebagai informasi, nah ini kalau kita di lingkungan UI, klik proquest.com, dia bisa langsung masuk karena kita sudah ada di jaringan, ya kan? Nah ini ada Universitas Indonesianya, jadi bisa langsung masuk. Tapi kalau teman-teman mengetik seperti saya tadi proquest.com, pasti tidak ada nih ini gitu. Nah, ProQuest ini dia akan memberikan username dan password setiap bulannya. Nah, coba deh, ketika teman-teman akses di rumah nih ya, proquest.com, dia akan meminta username dan password. Nah, username dan password ini nanti akan rekan-rekan mahasiswa terima setiap bulannya melalui akun email UI-nya. Jadi setiap mahasiswa ini kan punya akun email ya. Gitu. Nah, akun email UI-nya itu jangan dianggurin. Jadi setiap bulan perpustakaan itu mengirimkan informasi-informasi database nih, tentang online database, kemudian juga username dan password. Jadi jika ada kendala seperti yang tadi saya alami, saya nggak bisa masuk ya ini ke Propus ya gitu ya. Nah itu kita bisa akses secara mandiri menggunakan username dan password yang diberikan setiap bulannya oleh perpustakaan. Jadi setiap bulan di akun emailnya UI, ya jadi webmail UI melalui webmail.ui.ac.id. Nah itu kan kita punya ya, sudah buka belum webmailnya? Nah itu nanti ada informasi juga tentang perpustakaan. Perpustakaan akan mengirimkan username dan password
memang tidak semua database memberikan username dan password. Ada database-database seperti ProQuest, dia akan mengirimkan nih setiap bulan username dan passwordnya. Dan setiap bulan ini selalu berganti-ganti username dan passwordnya gitu ya. Selain ProQuest, ada EBSCO, juga ada Taylor and Francis juga memberikan ya username dan password yang bisa diakses secara mandiri seperti ini. Jadi tidak melalui remote. Ya, jadi bisa langsung diakses. Namun username dan password tersebut etikanya tidak boleh di-share oleh mahasiswa ke ataupun melalui media sosial, ya entah itu WA group, entah itu Instagram ataupun media sosial lainnya ya, Twitter dan sebagainya. Nah, karena kalau itu di-share, nah nanti si publisher akan menutup aksesnya. Jadi yang lain pun tidak bisa tidak bisa akses gitu ya. Jadi username dan password itu hanya diketahui oleh mahasiswa UI, hanya mahasiswa UI yang bisa menggunakannya. Jadi tidak boleh di-share di media sosial. Nah, ini kita bisa langsung cari ini di sini. Jadi ada searching, ada 11 database ya yang ada di ProQuest ini. Kita bisa lihat di sini misalnya ada disertasi. Nah, ini apa aja sih gitu ya. Ini bisa dilihat apa aja yang tipe ataupun jenis sumbernya di sini. Kemudian juga ada scholarly journal. Kalau kita mau ke jurnal-jurnal ilmiah, kita bisa klik yang scholarly journal. Dan juga ada video, audio, disertasi, tesis. Nah, ini kalau mau lihat database-nya apa aja, ini kita bisa lihat di sini. Jadi cakupan dari ProQuest ini, dia memiliki database apa aja sih gitu ya. Ada APA artikel ini untuk yang psikologi, bidang psikologi. Nah, kemudian kalau yang coronavirus research database ini adalah berhubungan dengan bidang kesehatan, ada e-book sentral. Nah, e-book sentral ini adalah e-book yang bisa di-download juga, dimanfaatkan juga, multidisiplin ya e-booknya ini. Kemudian ada health and medical collection, bidang kesehatan, ada bidang politik, ProQuest dissertation thesis global. Nah, ini multidisiplin ya untuk ProQuest dissertation and thesis global ya. Jadi semua semua bidang. Kemudian ProQuest One Business ini untuk teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi ya. Kemudian ada PTS PUBS, ya, ini literatur berhubungan dengan teman-teman untuk yang social science, kemudian juga yang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, untuk teman-teman di Fasilkom ini bisa menggunakan yang ini, Skifax Premium Collection ya. Dia cakupannya ada Natural Science Collection, ada Science Database, ada Teknologi Collections gitu. Kita bisa memanfaatkan semua koleksi ini. Kita mau mencari di semuanya koleksi, kita bisa langsung saja use ataupun misalnya saya maunya yang ini aja, yang database ini kita bisa pilih di sini ya. Misalnya kalau select all kan tadi semuanya ya, kalau misalnya kita hanya mau memanfaatkan yang ini ya kita tinggal klik aja yang ini, use selected database misalnya, seperti itu. Langsung proses pencariannya sama, kita menggunakan kata kunci di sini, tinggal ketik saja gitu ya. Apa ya? Dan oke, kita ketikkan di sini. Nah, ini udah dapat. Itu kan ada selalu sini. Nah, biasakan kita melakukan limit. Ya kalau sedikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau banyak, yang biar supaya kita fokus hasil pencariannya, kita bisa batasi ya. Bisa kita maunya full text saja, atau mau yang scholarly journal, atau mau ada disertasi atau tesis, ada majalah, ada trade journal, itu mau masuk juga. Enggak, saya maunya yang scholarly journal aja. Ya udah, kita klik yang scholarly journal saja gitu ya, sehingga nanti hasil pencariannya berkurang kan, tadi 133 sekarang jadi 104. Kemudian juga publication date-nya ini bisa juga kita kurangin. Jadi misalnya jangan terlalu lama lah gitu ya. Bisa cuman yang sampai dari 99 sampai 2002 aja gitu kita update kan. Nah, kan berkurang lagi. Kemudian publication title-nya bisa mau kita milih jurnalnya ya, di sini itu bisa juga. Kemudian dokumen type-nya apa aja gitu ya, lalu subjeknya
dipilih apakah yang berhubungan dengan algoritma, machine learning, neural network, atau artificial intelligence itu sendiri, atau apa. Oh, tadi kan saya maunya artificial aja ya. Kita klik saja yang artificial intelligence, sehingga hasil pencariannya nanti semakin spesifik, gitu kan, semakin 11 ya. Jadi tidak banyak sekali hasil pencariannya, namun yang kita dapatkan tidak ada gitu. Jadi malah pusing sendiri banyak banget gitu ya. Jadi overload informasinya terlalu banyak, namun hasilnya sedikit. Gitu. Nah, ini adalah refine ataupun filtering yang ada di sini sangat membantu sekali ya. Jadi bisa kita juga lihat di sini. Nah, ini udah difilter berdasarkan jurnal jenisnya, ya, jurnal ilmiah, kemudian juga tahunnya, kemudian juga subjeknya. Tadi kalau kita masih pengen memfilter lagi, ya nggak apa-apa. Kita bisa lihat kalau tadi masih luas misalnya ya, ini ada berbagai jenis lagi filtering, dari segi bahasanya pun ini masih kita bisa filter. Ini kebetulan cuma ada 2 jenis bahasanya, kemudian database-nya juga ini masih bisa kita filtering lagi. Nah, ini kebenaran open access ini ya. Ini bisa dibuka semuanya, jadi bisa diakses langsung. Tinggal kita klik, kemudian nanti dia juga akan memberikan full text-nya. Nah, kalau yang di ProQuest ini, kalau kita capek baca, ada yang bacain juga sih. Ini ada nih, ada audionya. Kita bisa dengerin ataupun ini dari si audio tersebut. Introduction. A speaking or hearing disability is a cause by which people are affected naturally or accidentally. In the world's whole population, there are approximately 72 million deaf-mute people. Lack of communication is seen between ordinary and deaf-mute people. This communication gap affects their whole lives. A unique language. Oke, kemudian itu kalau kita nggak sambil ini gitu kan, sambil ngedengerin, ini bisa juga gitu ya. Jadi ada yang membacain. Asal jangan tidur aja dibacainnya, kayak dongeng dong. Nah, kemudian ini juga bisa kita download full text-nya ya. Nah, lalu juga kalau misalnya ini merasa, kayaknya kok cocok sekali ya dengan penelitian ataupun dengan tugas saya, ini bisa di-save gitu ya. Nah, sama seperti halnya tadi yang di IEEE, kemudian di ACM, kita bisa juga menjadi, kita membuat ini dulu, register dulu ya, sign in dulu di sini gitu, sehingga ketika ada ini baru ya, yang terkait dengan topik kita itu bisa kita diinfokan melalui email, ataupun kita bisa juga mengorganisir data ataupun file-file yang sudah pernah kita cari. Jadi nanti kita nggak nyari lagi, kita nggak pusing-pusing mencari lagi, tapi kita sudah mempunyai file-file ataupun folder-folder di database ini gitu, dengan keuntungan dari kita membuat akun lah ya di database ini, atau kita sign in di database ini. Oke. Baik, itu saja sepertinya ya informasi untuk jenis koleksi. Bingung atau tidak? Atau malah tambah pusing dengan koleksi yang ada di perpustakaan? Mudah-mudahan malah tidak bingung ya, malah menambah hasanah bahwa ternyata ada ya koleksi-koleksi yang seperti ini. Jadi ketika kita mau menulis atau ada tugas kuliah, nah pergunakanlah koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan ini. Jadi nanti sumber utamanya kita tidak mengetik Google dulu, tetapi koleksi yang ada di perpustakaan nih yang kita coba cari gitu. Sesuai nggak sih dengan topik yang kita perlukan gitu. Karena kalau di Google bisa dibayangkan kan ya, ketika ngetik satu kata kunci di Google itu dapatnya berapa ribu gitu ya, atau berapa jutaan, dan tentu belum sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi ketika kita menggunakan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan ini, itu sudah terfilter dengan baik, kemudian juga tentunya sudah di-review juga ya. Ini adalah penerbit-penerbit terbaik yang dilanggan oleh perpustakaan UI, dan memang juga punya reputasi yang baik gitu ya untuk penerbit-penerbit ini, sehingga memang layak memang digunakan sebagai sumber rujukan untuk mendukung kegiatan akademik. Baik, Mbak Heni, Bu Heni, wah manggilnya kacau. Informasi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan koleksi perpustakaan UI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Leli untuk pemaparannya. Itu sih enggak itu saja ya teman-teman, itu udah
sangat jelas, banyak, lengkap sekali yang dijelaskan oleh Ibu Lely terkait koleksi dan cara akses koleksi di Perpustakaan UI. Tadi udah dijelasin juga jenis-jenis koleksinya, kalau koleksi buku teks, terus koleksi UIANA, bahkan untuk online database pun semua dijelaskan oleh Bu Lely. Hampir yang teman-teman butuhkan sudah dijelaskan oleh Bu Lely, mulai dari online database yang multidisiplin, tadi sudah praktek langsung penelusuran menggunakan Science Direct dan ProQuest, dan untuk yang subjek Fasilkom tadi juga sudah praktek ya Bu Lely, IEEE dan ACM ya Bu ya. Baik, sebenarnya teman-teman juga bisa loh berkontribusi untuk mengusulkan buku atau ya biasanya usulan buku sih. Misalnya teman-teman tadi kan udah tahu nih cara cari buku kayak gimana. Kalau misalnya teman-teman cari bukunya ternyata belum ada nih di silabus dosennya menugaskan untuk membaca buku ini gitu, tapi ternyata di perpustakaan UI itu belum ada, teman-teman juga bisa usulin kok ke perpustakaan UI. Jadi kita terbuka untuk usulan teman-teman, bisa diusulin di s.id/usulan buku gitu. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, di sesi tanya jawab. Saya lihat di sini di kolom chat belum ada yang bertanya, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung. Silakan raise hand. Belum, kayaknya mungkin udah jelas. Ya, udah jelas ya. Karena mahasiswa Fasilkom ya Bu ya. Biasanya untuk Fasilkom, untuk strategi penelusuran mereka Udah memang jago, yang ya. udah jago. Jadi hanya kita kasih informasi saja bahwa di sini ada ini. Wah, pasti mahasiswa Fasilkom kita yakin bahwa mereka sudah bisa melakukan penelusuran dengan sangat baik. Iya, nanti mereka yang penting sudah tahu alamatnya ada di mana, nanti mereka akan bergerilya mencari sendiri informasi sesuai kebutuhan. Mengeksplornya lebih jago dari kita nanti, teman-teman Iya, betul, karena mereka tahu kebutuhannya kan Bu ya. Karena iya, mereka betul. tahu kebutuhannya apa, terus udah tahu cara carinya di mana, dan mungkin teman-teman juga udah bisa ya evaluasi informasi. Jadi informasi apa nih yang kira-kira valid gitu ya. Gitu. Iya, nah ini tadi informasi yang kami sampaikan ini ya itu tadi ya, tentunya validitasnya sudah diinikan, sudah dievaluasi. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan informasi di Google, tentu kita harus ada effort lagi untuk mengevaluasinya. Betul. Ini penerbitnya dari mana sih, terbitan apa, kemudian pengarangnya siapa. Betul. Nah, itu kan harus jelas juga ya. Ketika kita menggunakan suatu sumber informasi, itu kita harus lihat informasi ini siapa sih yang menyampaikan gitu. Jadi nggak hanya asal mengikutip ataupun copy paste gitu. Gitu ya, tapi kita harus tahu juga gitu sumber informasi ini sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak ya gitu kan. Kemudian siapa sih penulisnya, kredibel apa tidak ya gitu. Demikian juga dengan publishernya, kemudian juga dengan background dari si penulis tersebut gitu ya Bu Heni ya. Betul, karena mungkin agak berbeda ketika dulu sekolah ya, mungkin di SMP, di SMA, ketika teman-teman mengutip, mungkin gurunya, oh yang penting udah ada nih sumbernya dari mana gitu, sebatas itu. Tapi ketika teman-teman sudah masuk di dunia akademik, nah tidak sampai yang penting ada daftar pustakanya, yang penting ada sumbernya. Enggak, itu dicek juga sama dosennya, ngambil sumbernya dari mana aja nih. Itu jangan sampai ngambil sumbernya masih dari Blogspot, WordPress yang kayak gitu. Ya, karena kan kalau di sumber-sumber itu kan di internet memang sangat banyak sekali informasi, tetapi kita tidak tahu informasi itu valid atau tidak gitu ya. Karena misalnya ada seorang pakar apa membicarakannya apa gitu kan, memang bukan bidangnya gitu kan, tepat gitu ya Bu Hedia. Betul. Oke. Saya tawarkan kembali, apakah ada yang ingin bertanya? Ada dua kemungkinan kalau tidak bertanya, sangat jelas dan atau sangat tidak jelas. Insya Allah jelas sih Bu. Sangat jelas ya. Sangat jelas. Ada yang mau raise hand juga? Nggak ada. Oke, baik. Ini panitia sudah share. Masih mencerna Bu. Oh, masih mencerna. Oh iya, kebayang atau sih. Atau kebanyakan ya informasinya. Iya sih Bu. Dulu kalau saya jadi mahasiswa baru, pasti
Oh ya Banyak udah. informasi yang kita peroleh karena kan dari SMA kemudian masuk ke perguruan Ya. tinggi, kemudian banyak informasi yang kita terima gitu ya. Iya benar. Mulai dari kegiatan kampus yang seperti apa, kemudian Sistemnya. ditambah lagi dengan perpustakaan, ditambah lagi dengan nanti kegiatan perkuliahan gitu ya. Jadi ya pelan-pelan lah ya. Yang Pelan-pelan. jelas teman-teman mahasiswa ini sudah mengetahui website perpustakaan dulu yang terpenting ya, Bu Yani ya. Iya, Dan cara juga, akses. sudah menjadi anggota perpustakaan, kemudian juga sudah mengenal Instagramnya perpustakaan. Nanti pelan-pelan kita belajar lagi atau mengeksplor lagi lebih dalam. Iya, ini ada pertanyaan Bu dari Mas Dimas. Bu, untuk remote striplip.ui.ac.id sedang overload ya? Maksudnya tidak bisa diakses atau bagaimana, Mas Dimas? Tadi Bu Leli bisa. Coba di ini dulu ya, di apa namanya, biasanya kita refresh dulu, tidak bisa diakses Bu. Coba di refresh dulu, kemudian di clear clear Historinya. historinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Firefox, di Firefox nggak bisa, kita coba menggunakan yang Chrome. Kadang suka begitu. Iya, dicoba dulu Coba Mas ya. Dimas. Nah, jadi misalnya kita coba ke Firefox, Firefox nggak bisa nih, terus kita clear history masih tetap nggak bisa. Nah, kita coba menggunakan Chrome gitu. Jadi memang kadang begitulah. Jadi kadang ada satu ini ketika penuh ya, banyak yang mengakses, dia suka mengalami kegagalan seperti itu. Jadi ya itu tadi Nah, jadi ada yang bisa gitu ya, ada yang tidak bisa. Nah, itu seperti Iya. triksnya adalah yaitu tadi, mungkin kita tunggu dulu beberapa saat, kita clear dulu historinya, karena kadang dia terbaca lagi histori yang sebelumnya gitu. Ya, kalau Iya, itu history saat tidak bisa ya Bu ya, jadi kebaca betul. terus. Atau misalnya ya itu tadi ya, ganti dengan browser lainnya. Baik, silakan dicoba dulu. Lancar ya. Amin, semoga lancar. Ibaratnya di awal sebelum teman-teman nanti masuk ke perkuliahan sesungguhnya, kita udah info ini kita share ke teman-teman, sumber-sumber pembelajaran, literatur-literatur yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, dicoba lagi Mas Dimas. Sudah bisa Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman mungkin nanti ketika teman-teman mencoba akses LibUISA.id atau apapun itu terkait perpustakaan UI, jangan sungkan untuk bertanya ke perpustakaan UI, bisa DM Instagram biasanya, atau bisa juga WA ke Humas Perpustakaan UI. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita ada masih satu. Dari Mbak Alma nih, untuk layanan literatur itu dapat berapa artikel atau jurnal ya? Maksudnya layanan penelusuran literatur ya? Tergantung topiknya. Jadi bisa nanti misalnya nih Mbak Alma lagi butuh topik apa, misalnya tadi artificial intelligence lah ya, balik lagi ke situ. Jadi misalnya itu saya sedang membutuhkan topik itu gitu kan, tapi artificial intelligence yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu topik ketika kita menyampaikan pertanyaan literatur atau permintaan penelusuran literatur, itu kita harus jelas topiknya itu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan terlalu umum, kayak misalnya tadi kan artificial intelligence itu masih umum banget. Nah, itu kasihan yang nyari bingung nanti ngasihnya kebanyakan kurang spesifik. Jadi harus spesifik, artificial intelligence di bidang apakah, apa yang mau dilihat dari si artificial intelligence itu gitu ya. Itu harus disampaikan dengan jelas di kata kunci ataupun topik dari yang ingin kita perlukan. Nah, nanti pustakawan akan membantu mencarikan topik-topik yang berkaitan dengan artificial intelligence itu gitu ya. Nah, nanti diperoleh itu tergantung
dapatnya berapa banyak, bisa saja topik yang kita cari ini sangat spesifik gitu ya, itu bisa lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, bahkan kalau misalnya memang banyak kita peroleh ya bisa lebih dari 10 pun bisa gitu. Jadi tidak terbatas artikelnya, atau kalau memang susah sekali artikel Topiknya. tersebut diperoleh ataupun sangat jarang sekali penelitian tersebut gitu ya, bisa misalnya cuma hanya 1 seperti itu. Jadi memang tergantung dari topik yang memang sedang dibutuhkan oleh si mahasiswa itu apa gitu. Iya, karena biasanya tergantung tingkat spesifiknya juga ya Bu ya. Semakin spesifik biasanya dia makin sulit kan ya untuk mendapatkannya. Kayak tadi kan artificial intelligence itu kan luas tuh gitu kan, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan misalnya bidang komputer kah, atau misalnya robotik bidang biasanya. robotik, atau bidang untuk search engine gitu ya, search engine yang berhubungan dengan menggunakan artificial intelligence untuk proses pencarian atau penelusuran, hasil penelusuran misalnya seperti itu ya, di mesin-mesin pencari misalnya Google, entah misalnya search engine lain. Nah itu kan itu udah spesifik banget, nah itu pasti susah nyarinya dapatnya gitu kan. Nah itu topik-topik seperti itu, nah itu nanti kita dapatnya bisa nggak terlalu banyak, misalnya bisa cuma dapat 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau misalnya artificial intelligence, wah bisa banyak dapatnya gitu. Jadi tergantung topik yang ingin kita cari. Oke, sudah jelas ya Mbak Alma. Oke, kita lanjut aja nih ke sesi berikutnya ya Bu ya, untuk sesi kuis. Saya izin share dulu, kita akan main kuisnya menggunakan Quizizz. Silakan teman-teman. Teman-teman pada semangat nih. Jadi tadi menyimak nggak ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Heni dan saya? Nah nanti Bu Heni sekarang akan menyampaikan kuis nih. Kalau misalnya menyimak berarti bisa semua nih jawab ya Bu Heni ya. Iya, insya Allah sih teman-teman nyimak ya. Walaupun semua di sini off cam, tapi saya yakin tetap teman-teman mendengarkan. Nah, silakan teman-teman bisa klik buka di browsernya masing-masing, joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya dan mohon untuk menggunakan nama asli ya teman-teman. Jadi nanti siapa kita tahu pemenangnya. Karena nanti ada hadiahnya, ada tiga yang paling atas akan diberikan hadiah oleh Perpustakaan UI. Silakan yang lain baru 2 orang. Kami masih tunggu sampai pukul berapa Bu Leli? 1 menit lagi? Cukup ya? Nah, nggak terlalu banyak kan. Nah ini ada berapa nih? Ya 50% lah. Tapi kebanyakan ya. Kita lihat aja. Oh ayo. Mungkin jaringannya kali ya Bu Heni. Iya bisa. Bisa, ayo. Baru 5 orang, silahkan. Yuk. Kalau misalnya berlima nih kemungkinan menangnya semakin besar. Ada berapa hadiah menariknya Bu Heni? Ada 3 Ibu hadiahnya. Nanti hadiahnya bisa diambil di Perpustakaan UI menghubungi Ibu Nurbaini. Nanti untuk teknis untuk teknis pengambilannya nanti akan di-share oleh panitia di kolom chat. Oke, masih menunggu teman-teman yang lain. Kita mulai sebentar lagi. Oke, kita mulai sekarang ya Bu Leli ya. Masih ada yang bertambah. 18, 20, ayo 20, paling enggak 20 dapatlah. 1 lagi. Yeay, kita mulai ya Bu. Bismillah. Website Perpustakaan UI adalah, ini mudah banget nih. Waktunya habis. Kita lihat siapa di posisi pertama. Ada Mas Aditya. Ini Mas Aditya bukan Mas Aditya Perpustakaan ya.
perpustakaan nggak boleh ikut. Jangka waktu peminjaman buku untuk anggota perpustakaan UI adalah, ayo tadi saya sudah sebutkan, berapa lama teman-teman bisa meminjam buku. Oke. Berikut ini termasuk layanan sirkulasi, kecuali yang bukan termasuk layanan sirkulasi. Waktu habis. Wah, sekarang di posisi pertama ada Mbak Jasmine. Selanjutnya. Akses online database yang dilanggan UI dari luar kampus melalui, nah ini baru aja kita bahas juga di sesi tanya jawab tadi. Oke. Kita lihat apakah masih Mbah Jasmine ternyata di posisi pertama. Selanjutnya, layanan terbaru perpustakaan UI adalah, tadi saya udah sebutin, ada layanan terbaru di perpustakaan UI yang baru launching minggu lalu. Layanan apakah itu? Jika saya ingin mengunduh PDF atau file digital dari koleksi perpustakaan UI, maka saya akan mengetikkan kira-kira password yang mana yang akan diketikkan. Ini tadi udah diulang-ulang sama Bu Leli berkali-kali ya Bu, terkait penggunaan akun. Berikut ini merupakan online database bidang sains teknologi dan kesehatan, kecuali, nah yang bukan termasuk. Oke, selanjutnya. Wah, sekarang posisi kedua ada Mas Fernando. Nah, ini berikut ini merupakan online database multidisiplin, kecuali, jadi yang bukan ya teman-teman, yang bukan. Mungkin tadi kalau misalnya teman-teman di rumah sambil praktek langsung dan lihat online database list, di situ ada kan yang masuk multidisiplin apa aja, terus yang bidang kesehatan, bidang sosial apa aja. Koleksi buku di perpustakaan UI yang dapat dipinjam antara lain. Nah, tadi sudah disebutkan ya, sudah saya jelaskan juga. Koleksi yang bisa dipinjam adalah koleksi. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Jumlah buku yang dapat dipinjam anggota perpustakaan UI adalah berapa ya? Maksimal teman-teman bisa pinjam berapa buku? Berapa tadi? 10 ya teman-teman. Oke. Kita lihat, silakan di screenshot ya Pak Hanafi, Bu Nur untuk pemenangnya. Juara pertama ada Mbak Jasmine, kedua ada Mas Fernando, lalu ada juga yang ketiga Mas Juan. Selamat untuk pemenang. Bagi yang belum menang, jangan khawatir, jangan bersedih hati juga. Masih banyak kok kuis-kuis lain yang akan diselenggarakan oleh perpustakaan UI. Karena biasanya perpustakaan UI itu mengadakan acara, biasanya itu ada kuisnya juga. Ngadain webinar, ada kuisnya. Ngadain sosialisasi online database, nanti khusus spesifik online database tertentu. Kayak misalnya tadi kan yang dijelasin Bu Leli macam-macam ya, ada Science Direct, ProQuest, terus ada IEEE dan ACM. Nah, biasanya perpustakaan UI itu ngadain juga sosialisasi online database itu
langsung dari publishernya langsung, biasanya narasumbernya itu dia khusus membahas online database itu aja. Mungkin nanti di hari Senin, ya hari Senin besok ya Bu Leli ya, di Ya tanggal betul, 29 ada IEEE mau IEEE, dan itu mengadakan, ya itu ayo ada kita. ada sosialisasi IEEE itu narasumbernya langsung dari publishernya dari Singapura ya Bu ya. Ya betul. Ini Mbak Heni, pemenangnya Open Camp. Oh iya, mohon untuk para pemenang untuk Open Camp ya. Ada Mbak Jasmine, ada Mas Fernando, Mas Fernando dan sama Juan, Mas Juan. Jadi Bu Nur, Maxwell. ini pemenangnya ya, nanti ditandain. Ayo silahkan untuk para pemenang untuk Open Camp. Pak Hanafi bisa di-share untuk kontak Bu Nur. Jadi pengambilan souvenir bagi 3 pemenang kuis dapat menghubungi Ibu Nurbaini. Alamat WA-nya di 0813 1523 9833. Nanti mulai bisa diambil itu hari Selasa ya. Hari Selasa jam 9 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Hadiah bisa diambil di jam kerja. Selasa sampai Jumat. Begitu. Coba. Bu Nur ada di ruang koleksi UIANA di lantai 3. Menangnya mungkin difoto kali. Ini ada yang 2 lagi kemana nih? Yang 2 lagi Mbak Jasmine, Mas Fernando. Mas Fernando. Mas Fernando udah ada. Nah, Mas Juan sudah ada. Satu lagi Mbak Jasmine. Oke, siap. Siap. Kita foto dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Saya share nomornya Bu Nurbaini di kolom chat ya teman-teman. Silahkan menghubungi. Baik, jangan off cam dulu teman-teman. Kita masih ada sesi foto bersama. Sekarang silahkan teman-teman mohon untuk membuka kameranya ya. Karena webinar belum syah kalau belum ada dokumentasi. Baik, nah kan kelihatan nih mahasiswa baru Fasilkom 2022, ganteng-ganteng, cantik-cantik, Masya Allah. Biasanya kalau OBM itu kan biasanya kita offline ya Bu Leli ya, kita bisa interaksi langsung sama mahasiswa, bisa praktek langsung, terus ada library tour juga, biasanya lebih seru, terus kita ngobrol-ngobrol, pengen tahu kenapa sih teman-teman masuk Fasilkom, terus cita-cita teman-teman apa sih, gitu. Pak Hanafi mohon dipandu ya untuk foto bersama. Bu Clara. Dah. Oke, untuk slide pertama. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Sekali lagi slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya sudah hadir di acara eksplorasi layanan koleksi dan fasilitas sumber pembelajaran di Perpustakaan UI. Mungkin minta bantuannya teman-teman juga. Di sini kan mungkin tidak semua maba Fasilkom UI 2022 hadir. Jadi mungkin teman-teman bisa share informasi yang sudah teman-teman dapatkan hari ini, karena nanti kami juga akan memberikan materi ke teman-teman, kalian juga mengirimkan sertifikat ke teman-teman. Jadi tadi link presensi yang sudah di-share oleh Pak Hanafi di kolom chat, mohon teman-teman isi ya teman-teman, karena itu nanti akan kami kirimkan sertifikat sekaligus juga materi yang disampaikan pada hari ini gitu. Jadi nanti mohon kerjasamanya untuk share juga ke teman-temannya. Kalau tadi saya ikut kelas ini, webinar ini, dapat info ini loh. Kalau mau cari ini. Nah kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, masih ada yang mungkin teman-teman dirasa masih
kan tadi masih mencerna. Kalau nanti setelah dicerna ini apa ya? Masih bingung. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa email ke refdes.lib@ui.ac.id atau WhatsApp ke Humas UI di 0821 1389 3177. Atau kalau mau langsung datang ke perpustakaan UI, kami menerima dengan senang hati. Silakan teman-teman. Demikian acara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman dalam proses penelusuran literatur sehingga mendukung kegiatan perkuliahan teman-teman. Sebelum meninggalkan Zoom, sekali lagi saya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa di perpustakaan UI. Selamat sore teman-teman semua. Sore, terima kasih buat mahasiswa Fasilkom. Selamat menjalani perkuliahan. Dinikmati ya teman-teman prosesnya, enjoy. Lulus tepat waktunya lama-lama. Amin. Amin. Oke. Hen, suara musik kedengeran nggak? Kedengeran, tapi jadi bagus sih Bu, jadi pas. Oh, pas ya. Dengan suasana di perpustakaan. Yaudah, aku buka deh ininya. Kalau pakai ini, aku pikir nggak terdengar. Yaudah. Sama kok Bu. Sama ya. Nggak apa-apa Bu. Suara ketika perpustakaan tutup. Ya ini adalah musik-musik ketika perpustakaan UI tutup. Silakan teman-teman, sudah boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom. Sertifikat akan dikirimkan oleh panitia. Mungkin paling lambat hari Senin ya teman-teman ya.